وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, karena semua perkara orang mukmin dalam keadaan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau tidaklah bertutur kata kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastilah benar, karena itu semua atas dasar bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kekaguman beliau kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang telah menyatakan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, kepada orang-orang yang memiliki akidah dengan akidah yang benar, meyakini bahwasanya setiap perkara di dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, dan di hari akhir manusia akan dibangkitkan. Itulah keyakinan dari keyakinan orang-orang yang beriman, yang dipuji oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang menghinakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk patuh melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengharapkan apa yang ada sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa ridha, berupa pengampunan, berupa surga, dan berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan setiap perkara orang-orang yang beriman semuanya dalam keadaan baik. Dan dalam riwayat yang lain, tidaklah perkara ini dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Setiap keadaan manusia di dalam kehidupan ini, baik dalam suka ataupun duka, baik dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan mendapatkan keluasan ataupun kesempitan, maka sebagiannya merengek, sebagiannya menjadi pongah, sebagiannya berkeluh kesah ke sana kemari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, orang-orang yang beriman mereka selamat dalam dua keadaan ini, baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka. Mereka senantiasa berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Karena orang-orang yang beriman lah yang meyakini bahwasanya kehidupan di dunia ini, baik dalam keadaan suka ataupun duka, dalam keadaan sukses ataupun sebaliknya, semuanya adalah dalam keadaan diuji. Manusia dari usia akil balik sampai kematian menjemputnya, maka dalam keadaan apapun pada hakikatnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil tesnya kapan? Hasil ujiannya kapan? Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan 16, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Dan adapun manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian, diberikan kenikmatan, diberikan kemudahan, diberikan apa yang ia kehendaki didapat oleh orang tersebut, maka orang tersebut mengatakan fayaqulu rabbi akraman, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanku. Padahal dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan mabtalahu, Allah Subhanahu wa taala memujinya dengan kemudahan dan kesuksesan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Dan manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disempitkan kehidupannya, disempitkan perkaranya, maka fayaqulu rabbi ahanan, dia mengatakan Allah telah menghinakanku. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqr. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya kekayaan, dan saya juga berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya kefakiran. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengategorikan dua keadaan ini fitnah bagi seseorang. Apakah dia termasuk dari orang-orang yang bertakwa ataukah tidak? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza asabathu sarra'a syakara fakana khairan lahu. Orang-orang yang beriman yang mereka telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kemudahan, ketika mendapatkan kesenangan, maka mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan hatinya, dengan lisannya dengan mengatakan ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dengan hatinya dengan meyakini itu semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan ini dan itu bukan daya dan kekuatan saya, dengan amal perbuatannya, dengan menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Maka apabila mendapatkan kesusahan, mendapatkan musibah apapun juga, maka dia bersabar, fakana khairan lahu. Dan apa yang telah ia lakukan dalam bersabar ini baik untuknya. Bersabar dalam hadis ini adalah tentu bersabar dengan hatinya, bersabar dengan lisannya, bersabar dengan anggota badannya. Bersabar dengan lisannya, tidaklah mengatakan sesuatu apapun ketika seorang mendapatkan musibah kecuali dengan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan kalimatul istirja, dengan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka orang-orang yang demikian akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga akan senantiasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikat di dekat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan keyakinannya, dengan hatinya, dengan meyakini bahwasanya apa yang telah menimpa dirinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sehingga orang-orang yang beriman ketika mendapatkan kesusahan,
ketika mendapatkan musibah, mereka tidak pernah mengenal depresi. Mereka tidak pernah mengenal putus asa. Karena yang mengatur kehidupannya dan yang telah menentukan bahwasanya dirinya mendapatkan sesuatu yang tidak dia suka, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala lebih menyayangi hamba-hambanya daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Maka dengan keyakinan demikian, maka hatinya lebih menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan amal perbuatannya tidaklah dia melakukan sesuatu yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala murka. Seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yang mana mereka ketika mendapatkan musibah, mereka berteriak dengan teriakan yang lantang. Sebagian mereka memukul wajah-wajah mereka, sebagian mereka memukul dada-dada mereka, bahkan sebagian mereka menyobek baju-baju mereka. Dan siapa yang melakukan hal tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Laisa minna," bukanlah termasuk dari golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina wal-'afaf. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.